Pertama-tama, saya mengucapkan selamat atas diselenggarakannya First Annual Meetup 2020 Gradasi Berkarya untuk Negeri. Generasi digital adalah salah satu elemen yang menentukan masa depan Indonesia. Gradasi hadir untuk membangun negeri melalui berbagai kolaborasi agar Republik Indonesia kompetitif di skala global melalui literasi digital yang kuat. Orientasi digitalisasi yang kuat merupakan salah satu penentu dalam menciptakan individu, komunitas, perusahaan, masyarakat, dan bahkan negara yang kompetitif. Apalagi jika dipadukan dengan pola pikir entrepreneurial dan profesionalisme. Inilah resep bagi kita semua agar memiliki kapabilitas dinamis yang merupakan landasan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan literasi digital yang merupakan salah satu misi gradasi perlu diapresiasi dan bahkan didukung. Basis digital yang kuat akan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia dengan kapabilitas yang mumpuni akan menciptakan value added yang semakin tinggi dan pada gilirannya membentuk kompetensi. Kompetensi inilah yang membolehkan kita masuk dalam ajang kompetisi, memberi kita keunggulan kompetitif jauh lebih baik dibanding para kompetitor. Namun demikian, perlu dicatat bahwa semua itu harus berawal dari niat baik dan mengacu pada nurani. Saya percaya nilai-nilai ini juga sudah merupakan bagian dari gradasi. Saya yakin bahwa kehadiran gradasi akan bermanfaat bagi komunitas UKM dan akan semakin memperkuat semangat kewirausahaan para pengusaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian negara kita. Sekali lagi, selamat atas penyelenggaraan First Annual Meetup 2020 Gradasi Berkarya untuk Negeri. Semoga dapat berlangsung lancar dan membawa berkah bagi masyarakat luas. Indonesia, this is our time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Iya, nah saya ini bingung, lah uang segitu besar ya. Kita cari kemana jam segini nih, Pak? Loh, saya informasi besok, Pak. Kalau uang banyak itu loh, Pak. Ini saya apa yang saya buat perjanjian kesananya itu apa, Pak? Ini kan termasuk uang habis-habisan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jacky Musri, Presiden Indonesia Council for Small Business atau ICSB Indonesia. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat atas diselenggarakannya First Annual Meetup 2020 Gradasi Berkarya untuk Negeri. Generasi digital adalah salah satu elemen yang menentukan masa depan Indonesia. Gradasi hadir untuk membangun negeri melalui berbagai kolaborasi agar Republik Indonesia kompetitif di skala global melalui literasi digital yang kuat. Orientasi digitalisasi yang kuat merupakan salah satu penentu dalam menciptakan individu, komunitas, perusahaan, masyarakat, dan bahkan negara yang kompetitif. Apalagi jika dipadukan dengan pola pikir entrepreneurial dan profesionalisme. Inilah resep bagi kita semua agar memiliki kapabilitas dinamis yang merupakan landasan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan literasi digital yang merupakan salah satu misi gradasi perlu diapresiasi dan bahkan didukung. Basis digital yang kuat akan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia dengan kapabilitas yang mumpuni akan menciptakan value added yang semakin tinggi dan pada gilirannya membentuk kompetensi. Kompetensi inilah yang membolehkan kita masuk dalam ajang kompetisi, memberi kita keunggulan kompetitif jauh lebih baik dibanding para kompetitor. Namun demikian, perlu dicatat bahwa semua itu harus berawal dari niat baik dan mengacu pada nurani. Saya percaya nilai-nilai ini juga sudah merupakan bagian dari gradasi. Saya yakin bahwa kehadiran gradasi akan bermanfaat bagi komunitas UKM dan akan semakin memperkuat semangat kewirausahaan para pengusaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian negara kita. Sekali lagi, selamat atas penyelenggaraan First Annual Meetup 2020 Gradasi Berkarya untuk Negeri. Semoga penyelenggaraan acara Meetup dapat berlangsung lancar dan membawa berkah bagi masyarakat luas. Indonesia, this is our time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita ada sharing bersama salah satu motivator, salah satu pemateri juga, yaitu Mas Surgana Gautama, salah satu owner di taskertas.net. Kita coba menghubungi Mas Surgana terlebih dahulu. Apakah sudah masuk ke dalam Zoom meeting ini atau belum? Baik Bapak Ibu sekalian, Mas Surgananya sudah dalam Zoom meeting ini. Halo Mas Surgana. Halo. Selamat malam Mas Surgana. Malam. Gimana kabarnya Mas? Baik. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai untuk sharing live webinarnya, di sini saya bacakan dulu untuk susunan acaranya. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Yang kedua adalah tata tertib. Tata tertibnya adalah selama pemaparan materi diharapkan semua peserta untuk menonaktifkan mic atau di mute untuk mic-nya. Yang kedua, silakan pada sesi tanya jawab jika mau mengajukan pertanyaan silahkan klik tulisan raise hand yang ada di kolom chat itu, ada raise hand. Lalu selanjutnya pemaparan CV dari narasumber. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Mas Surgana Gautama, beralamatkan di Jalan Wonosari, kilometer 8, Talakan, RT 10, Bangutapan, Bantul, Yogyakarta. Beliau adalah owner dari taskertas.net, memiliki juga pengalaman usaha di bidang menerbitkan penerbitan buku Covid Media Group Yogyakarta, memastikan arah bisnis penerbitannya dikelola menghasilkan keuntungan, memastikan produk masuk pasar dengan cepat dan laku 2010 hingga sekarang. Lalu yang kedua, mendirikan taskertas.net, menjadi produsen dan pemasaran paperback, memastikan website yang selalu berada di halaman pertama Google untuk keyword produk yang dijual.
Oke, yang keempat adalah nanti pemaparan materi. Yang kelima adalah tanya jawab diskusi seputar materi. Yang keenam, closing statement dari narasumber. Dan yang ketujuh adalah penutup. Baik, kita masuk kepada yang keempat, pemaparan materi. Monggo Mas Surgana Gautama untuk membuka materi pada malam hari ini. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyiapkan slide PPT, bisa ditampilkan. Ya. Materi kita malam ini adalah tentang pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sering kita lupakan, yaitu apa sebenarnya core bisnis kita? Kita sering melupakan core bisnis kita, sehingga menjadi abai bisnis apa yang sebenarnya ingin kita kembangkan dan lupa tujuan dari bisnis itu sendiri dibuat. Next, Mas. Ini sebagai contoh saja, seperti bisnis yang saya kerjakan. Ketika ada orang bertanya ke saya akan jawab dengan sangat simpel. Apa bisnismu? Saya jawab, saya jual paper bag custom. Spesifik, sederhana, dan orang langsung paham. Oh, Mas Surgana, orang ini adalah penjual paper bag. Lanjut, Mas. Nah, ini juga masih contoh ya. Dalam berbisnis, kita jangan pernah mengabaikan pertanyaan ini. Siapa yang membutuhkannya? Jadi, jangan pernah membuat bisnis dengan hanya asumsi. Ini bagus, tapi tidak pernah meneliti siapa yang sebenarnya butuh produk yang kita bikin. Kebanyakan orang memulai usaha dengan berpikir bahwa ini bikinan saya rasanya enak dan terbaik. Dia pikir orang juga butuh, padahal belum tentu. Maka pastikan sebelum menyusun rencana apapun, ketika akan memulai bisnis, pertanyaan yang kedua, siapa yang membutuhkan bisnis tersebut? Siapa yang membutuhkan produknya? Dalam contoh saya, yang paper bag tadi, orang-orang ingin tampil beda dengan personal branding yang dicetak di paper bag, termasuk perusahaan, toko, retail, dan acara-acara sertifikat. Jadi spesifik bisnis apa yang saya garap, tidak kemana-mana dengan menjawab pertanyaan siapa yang butuh. Oke, lanjut. Ini salah tulis saya, harusnya Anda ada di mana begitu. Anda ada di mana. Jadi kita sering, kalau di zaman dulu sebelum era corona barangkali ya lebih tepatnya, saat ada orang bertanya, di mana tokonya? Kita akan jawab sebuah alamat lengkap dan panjang. Toko kami ada di ruko ABCD. Sekarang kita semua tahu agak sulit calon pembeli berkunjung karena mereka bahkan dilarang keluar rumah. Jadi kalau saya secara pribadi sejak dulu mempraktekkan bisnis ini dengan menggunakan internet sejak tahun 2010. Ketika ada orang nanya, di mana saya bisa menemukan produkmu, katanya. Saya akan jawab,
ada di search engine. Coba aja cari dengan menuliskan kata paper bag atau tas kertas butik atau jual paper bag. Mungkin nanti muncul website saya dengan nama taskertas.net. Dari sanalah, dari selalu ditemukan orang saat dicari di Google, bisnis saya dijalankan. Lanjut. Lanjut, Mas. Oke, itu tadi rahasia bisnis saya. Tidak ada rahasia lainnya, yaitu dengan membuat etalase produk dalam bentuk website. Hari ini tidak harus website. Anda bisa juga punya page di Facebook, punya katalog foto bagus-bagus di Instagram, atau membuat serial di Twitter, apa saja. Karena sekarang banyak betul perangkat digital, fasilitas internet yang bisa kita gunakan, bahkan itu gratis. Artinya, untuk memulai usaha hari ini dan menjangkau pasar lebih luas di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, bisa dilakukan dengan lebih mudah dibandingkan ketika saya dulu di tahun 2010 memulai usaha tas kertas. Dengan menggunakan website taskertas.net itulah saya bisa menjangkau pembeli dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke Spanyol, ke Inggris, Amerika, Rusia, pernah ke Bangkok, juga beberapa negara lainnya. Dan itu mereka temukan saat mereka mencari di Google dengan kata kunci paper bag atau tas kertas. Bagaimana kondisinya hari ini atau saat ini dengan situasi krisis? Sejujurnya terdampak, terutama karena butik pada tutup sehingga beberapa pelanggan menunda pembeliannya atau bahkan membatalkan karena situasi yang tidak memungkinkan. Namun, begitu perubahan terjadi saat kegiatan ekonomi mulai bergerak, dan website saya ada terus di internet, sehingga mereka bisa kembali menemukan saat mencari. Misalnya ada orang yang akan nikahan, karena mereka tidak bisa berkumpul bareng-bareng, mereka harus mengirimkan souvenir misalnya. Mereka akan tulis paper bag souvenir nikah misalnya. Nah, itu yang ketemu biasanya website taskertas.net. Jadilah mereka order. Lanjut, Mas. Ini sekedar tambahan aja. Ada aset, ada omset. Aset tidak akan pernah tercipta bila Anda tidak bisa menghasilkan omset transaksi bisnis. Nah, dalam bertransaksi, perputaran itu harus selalu dijaga antara aset dan omset sehingga pertumbuhan bisa terus diwujudkan. Lanjut, Mas. Ini rumusnya. Jadi pertanyaan apa core bisnis Anda di sini dijawab wajib. Saya posisikan nomor 11 ada di bawah judul. Karena nomor 11 inilah kunci dari gagal dan berhasilnya sebuah bisnis, yaitu kita sebagai pemilik bisnisnya percaya apa tidak. Ada banyak pengusaha, pemula terutama, saat mereka memulai usaha, sibuk memperhatikan bisnis orang lain. Sehingga kehilangan rasa percaya diri mereka, apakah bisnis saya ini layak atau tidak. Ini menjadi problem serius. Karena itu, pertanyaan terpenting bisnis Anda saat memulai adalah yang nomor 11. Percaya nggak dengan bisnis yang akan Anda lakukan? Saya akan memulai dari bahasa nomor 1. Saat Anda akan memulai bisnis, pertanyaan ini penting. Siapa yang membutuhkannya? Jadi saat berpikir mau jualan
tempe orek misalnya. Atau mau jualan kaos, kita jualan kaos aja ya. Mau jualan kaos misalnya. Pertanyaan pertama, siapa yang membutuhkan kaos? Tulis di situ. A, B, C, D. Lalu nomor 2-nya, bagaimana mereka bisa menemukan bisnis kaos saya? Tulis di situ. Lewat Instagram, lewat Facebook, lewat website, tulis semua. Pertanyaan selanjutnya, mengapa mereka mau membeli kaos kita? Kasih penjelasannya, apa bedanya kaos kita dengan kaos-kaos yang lain, bagaimana desain kaos kita, semuanya dijelaskan. Tulis, semakin banyak jawabannya semakin baik. Yang keempat, berapa banyak orang yang mau beli? Coba cari tahu, saat kita memulai jualan kaos, tanyakan dulu kira-kira ada berapa tipe pembeli dan berapa jumlah pembelinya. Mungkin nggak ada 1.000 orang, apa 100.000 orang, dicatat. Jadi jangan sampai menjual barang yang pembelinya tidak ada. Itu akan menyia-nyiakan tenaga dan waktu juga uang. Lalu selanjutnya, setelah tahu berapa banyak yang membeli, jumlah pembeli, kira-kira yang benar-benar mau membeli berapa orang? Misalnya di Indonesia ini ada 270 juta jiwa. Banyak ya. Kira-kira berapa persen yang akan membeli kaos yang kita buat? Oke, lanjut. Bagaimana mereka menemukan? Bagaimana menemukan mereka? Nah, calon pembeli yang spesifik ini ada di mana? Dicatat. Misalnya, oh tim olahraga, oh kelompok sepeda, oh apa lagi? Catat semua. Jadi mereka inilah nanti dari data jawaban ini akan mendapatkan insight spesifik. Pembeli kita siapa? Setelah ketemu orang-orang yang akan membeli ini, pertanyaan nomor 6, berapa banyak kira-kira setiap orang bersedia membeli barang, membeli kaos kita? 1 paling ya, tapi bisa juga 2, bisa juga 3, kita tidak begitu paham. Nanti dirinci lagi, oh untuk orang tua, ayah ibu mungkin akan belikan kaos juga buat anaknya. Jadi susunan itu terus disiapkan. Pertanyaan nomor 7, berapa banyak mereka bersedia membayar? Nah, ini soal harga. Untuk klasifikasi masyarakat tertentu, harga bukan masalah, yang penting kualitas. Kita ada di mana? Apa di kualitas, apa di harga? Untuk klasifikasi masyarakat tertentu, harga adalah segalanya. Kualitas nomor kesekian. Jadi, kuantitas yang dibutuhkan, bukan pada kualitas. Jadi, berapa harga ini menentukan nanti placing price kita ada di mana. Nomor 8, kira-kira kalau kaos itu seberapa sering mereka beli? Apakah mereka bisa beli setiap bulan 1, apa 2 bulan 1? Dicatat semua. Yang ke-9, ini kalau yang mempraktekkan dunia advertising beriklan ya. Pertanyaannya, kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk dapatkan 1 konsumen? Nomor 9 ini tujuannya untuk menentukan harga jual kita agar sudah mengcover biaya pemasaran. Jangan sampai kita menghitung keuntungan, harga dikurangi HPP saja. Itu berbahaya. Karena bisnis tanpa promosi kemungkinan tenggelam, tidak ada. Jadi tetap harus memasukkan unsur biaya promosi. Berapa kira-kira untuk dapatkan 1 pelanggan. Yang ke-10, nah ini tentang membangun tim kerja, teamwork kita. Kira-kira berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk melakukan itu semua? Yang dimaksud itu semua adalah untuk mendapatkan pelanggan, untuk membuat produk, dan pengirimannya. Itu 11 pertanyaan metodis. Nah, yang terakhir ini lebih filosofis. Pertanyaan terakhir yang nomor 11 yang saya taruh di bawah judul. Percaya nggak sih? Dengan jualan kaos, Anda bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa keliling dunia. Bila itu dipercayai dan bersedia melakukan semua tahapannya, bisnis itu pasti berhasil. Itu pengalaman saya dalam menjalankan bisnis paper bag.
Sebelumnya bisnis saya adalah penerbitan buku dari tahun 2000 sampai 2010. Kenapa buku ditutup? Karena saya sudah tidak percaya lagi pada bisnis tersebut. Bukan bisnis buku jelek, bukan. Sampai hari ini banyak pengusaha-pengusaha sukses di penerbitan buku. Tapi saya sudah tidak lagi mempercayai model bisnis buku. Jadi sebuah bisnis bangkrut itu wajar. Bisa jadi memang pemilik bisnisnya sudah tidak mempercayai bisnis yang dia jalankan. Jadi tidak apa-apa. Maka dalam setiap memulai bisnis atau saat ini menjalani bisnis, coba dicek ulang apakah Anda masih percaya bisnis Anda, lalu cek nomor 1 sampai 10 jawabannya. Lanjut, Mas. Nah, ini dia. Kita sering disibukkan oleh kehidupan sehari-hari kita dalam berbisnis. Sibuk mencatat orderan, sibuk mencatat kiriman, lupa pengembangan. Jadi, buatlah pertanyaan sederhana. Bisnis saya ini bisa nggak membangun aset? Asetnya apa? Ya bisa bisnis itu jalan sendiri, menghasilkan keuntungan yang sangat besar, bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak, bisa apa saja. Pastikan ada uang yang akan Anda taruh untuk mengembangkan aset. Jadi tidak berputar kembali lagi ke modal, kembali lagi ke modal. Lanjut, Mas. Bagaimana melejitkan omset? Jadi setelah 10 pertanyaan tadi dibangun, salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah menggunakan internet sebagai cara untuk menjangkau ke calon pembeli. Nah, di sini saya memberikan pola sederhana, yaitu perhatikan putaran informasi di sekitar kita. Saat ini unik, bakso pun bisa dijual online. Apa saja bisa dijual online hari ini. Artinya sudah lagi tidak ada logika, ini nggak cocok dijual online, nggak ada. Semua bisa dijual secara online. Setelah memperhatikan data bahwa segala sesuatu bisa dijual online, maka selanjutnya adalah membangunnya via pemasaran seperti apa. Apa menggunakan website, apa menggunakan sosial media, atau menggunakan aplikasi. Terserah mau yang mana. Tapi pilih minimal 1 agar Anda eksis di dunia internet, di dunia digital. Selanjutnya, agar website kita fokus dan jelas spesifik, maka pilihan pasar yang dipilih harus jelas. Misalnya, yang contoh tadi jualan kaos gitu ya, kita akan pilih kaos apa nih? Oh, kaos Islami misalnya. Atau kaos klub sepeda. Atau niche market apa? Kaos komunitas ibu-ibu, apa saja, tinggal dipilih yang spesifik. Jadi setelah tahu bahwa putaran pasar ada di internet, siapkan perangkat pemasaran, apakah itu website, sosial media seperti Facebook atau Instagram, dan tuliskan brand Anda secara spesifik di website atau di sosial media tadi. Target marketnya siapa? Apakah komunitas tertentu? Sebutkan komunitasnya. Misalnya kaos klub sepeda, kaos klub mobil, apa saja. Oke, lanjut. Halo, Mas Jain. Ini catatan riset 2018 oleh APJI. Itu betapa besarnya pengguna internet di Indonesia, dan sekarang lebih besar lagi. Karena hampir semua orang terpaksa harus berinternet. Lanjut, Mas. Ini luasan pengguna internet di tahun 2018. Ada yang terbesar tetap di Jawa, sehingga pasar utama memang percaya ataupun tidak di Jawa. Tapi nilai valuasinya, uangnya terbesar itu bukan di Jawa, di luar Jawa, meskipun pengguna internetnya lebih sedikit. Lanjut. Nah, ini
Bagian sederhana yang selalu saya bawa-bawa kemanapun dalam membantu memaparkan bagaimana sih menggunakan internet sebagai media pemasaran yang efektif. Yang pertama, yang paling sederhana yaitu menggunakan marketplace, toko online. Teman-teman bisa buka di Tokopedia, Bukalapak, apa sajalah, terserah. Buatlah akun di marketplace dan silakan bertarung di sana, bertarung harga, bertarung layanan, gelut-gelut di sana biasanya. Saya tidak pakai marketplace karena saya lebih suka menjual sendirian, tidak bertarung dengan orang lain. Saya membuat website. Jadi kalau tanya apa pilihan Mas Surgan dalam berbisnis, promosinya menggunakan website. Yaitu membuat website seperti yang saya contohkan di situ, taskertas.net. Website ini saya pastikan untuk selalu muncul di halaman pertama Google saat dicari oleh calon pembeli, sehingga dari sanalah sumber pembeli saya berasal. Dan tidak bertarung di harga. Harga saya bisa berbeda dan tidak bertarung dengan kompetitor lain. Orang begitu dapat masuk ke web, mereka lihat-lihat mana yang cocok, mana yang tidak. Selanjutnya menggunakan YouTube. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa dari YouTube bisa menghasilkan uang banyak dari iklan. Itu benar. Tapi yang terbesar bila Anda mau, buatlah display produk, video produk, minimal 15 menit, dan bikin channel di YouTube. Rajin-rajin upload produk Anda di YouTube dengan menggunakan keyword spesifik. Saya berani menggaransi 50% dalam bulan pertama Anda akan mendapatkan order dari YouTube yang jumlahnya tidak sedikit. Saya punya kawan yang produknya disebar, divideokan dan dimasukkan ke YouTube. Produknya bukan produk murah, per bijinya harganya 120.000 tumbler. Dia 1 bulan bisa sampai sebelum corona ya, itu bisa tembus sampai 350 juta. Setelah corona ini ada problem, impornya susah, belakangan kemarin sudah mulai dijalankan lagi. Yang pasti YouTube adalah cara sederhana teman-teman berpromosi, produknya divideokan, diupload, lalu tuliskan saja nomor telepon, pasti ramai. Saya sendiri pernah mengujinya untuk tas kertas. Di channel YouTube saya Surgana Gautama ada beberapa video sederhana, slide foto-foto paper bag. Pernah suatu malam saya upload, paginya langsung dapat telepon dari Pusri Jakarta. Sesederhana itu. Lanjut ke Facebook. Facebook hari ini sedang keras-kerasnya, gencar-gencarnya mempromosikan Facebook Ads. Orang beriklan di Facebook untuk menghasilkan penjualan, memasarkan menggunakan iklan. Facebook Ads bila akan dipraktekkan harus betul-betul menggunakan konsultan yang sudah paham teknik pemasaran menggunakan Facebook. Karena kalau tidak, hanya akan buang-buang uang. Karena Facebook Ads berbiaya tinggi. Lanjut ke Instagram. Sama hari ini juga Instagram lagi gencar-gencarnya. Dalam pemasaran menggunakan iklan. Saya menyarankan ketika teman-teman menggunakan seluruh media pemasaran tadi, disatukan dalam satu kontak WhatsApp bisnis. Saya sendiri belum pakai WhatsApp bisnis, masih WhatsApp biasa. Karena ada pertimbangan lain. Kalau saya, kebanyakan klien saya bukan toko biasa, rata-rata perusahaan-perusahaan besar atau pejabat. Jadi saya merasa tidak nyaman saat mereka WA dibalas secara otomatis. Sehingga sampai hari ini WhatsApp saya bukan WhatsApp bisnis. Oke, lanjut Mas Jayin. Iya, betul. Lanjut ya. Nah ini bagaimana dengan saya? Sebenarnya semua orang melakukan hal yang sama, tidak yang beda.
Tapi bagaimana mereka menghadapi atau melayani konsumen itu yang membedakan satu orang dengan yang lain. Contohnya dalam website misalnya, ada banyak persaingan. Bagaimana sih memunculkan website di halaman pertama? Caranya, ilmunya sama, nggak ada yang berbeda. Tinggal ada yang rajin melakukannya, ada yang tidak. Ini contoh praktek saya. Contohnya tas kertas butik, itu beberapa muncul website saya. Lanjut, Mas. Ini contoh-contoh saja, dilanjut. Nah, ini produk saya yang lain, helm ukir. Helm ukir kotagede.com, yang nomor 4 itu punya saya. Dan lihat harganya mahal sekali, 2 juta. Ada yang beli? Ada. Siapa yang beli? Ya orang yang butuh, eksklusif. Pengerjaan bisa 2-3 hari jadi. Yang lain mungkin sebulan. Di saya bisa 2-3 hari jadi. Itu contoh. Kita memberikan produk premium dengan harga, ya harga premium. Apa ada yang bayar? Banyak. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini nanti bagi yang tertarik ingin memasarkan produk menggunakan website, ini polanya. Beli domain itu diperpanjang setiap tahun. Domain ini sebaiknya ada 2 pilihan. Kalau buru-buru ingin menghasilkan uang, ingin menghasilkan penjualan, pastikan domainnya mengandung keyword. Misalnya jual kaos oblong.com, contoh itu ya, atau undanganmurah.com. Itu namanya keyword in domain. Kalau pakai brand, misalnya surgana.com, isinya jualan paper bag, itu akan lebih sulit menghasilkan penjualan. Namun, saat brand itu jadi, saat orang cari, jadi akan lebih mudah mereka mengerti bahwa surgana itu penjual paper bag. Nomor 2, sewa hosting. Hosting juga dibayar per tahun. Lalu desain website, bisa profile, pakai website engine. Kalau saya pakainya WordPress saja biar gampang. Yang keempat, maintenance web, yaitu mengantar, memastikan website selalu muncul di halaman pertama Google. Nomor 5, indeks ke Google menggunakan Search Console dan lain-lain. Nanti ada di bagian akhir saya sertakan belajar SEO-nya. Yang kelima, promosi, bisa menggunakan iklan atau disebar di sosial media. Lanjut, Mas Jain. Ini metode SEO-nya. SEO itu di tengah website utama kita, konten-kontennya. Next. Nomor 19. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar SEO sendiri, mandiri, silahkan nanti materi di-share-kan. Cari di Google Play, tulis saja belajar SEO. Nanti itu ada yang muncul penyediaannya interkoneksi multitekno, interkoneksi, saya lupa, tukar. Nah, itu diinstal aja gratis, bisa dipelajari dan itu bisa diikuti prosesnya dari tidak punya website, dari tidak punya domain, semua dari awal, dari nol. Insya Allah bisa diikuti dan bila butuh bantuan bisa WhatsApp ke saya. Lanjut, Mas. Jadi inilah saya dari tahun 2010 sampai hari ini, bisnisnya hanya mengandalkan sebuah website yang saya pastikan muncul dalam pertama Google, dan alhamdulillah sampai hari ini ketika corona terburuk sekalipun masih ada orderan masuk. Penutup nomor 21, Mas Yanuar. Itu data kontak saya, nanti bisa dihubungi. Terima kasih sebagai pengantar dari saya rasa cukup, sudah berapa ini, 30 menit. Semoga bisa dipahami dan kita lanjut dengan tanya jawab. Iya, Mas Yanuar. Ya, Mas Surgana, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, kita membuka sesi tanya jawab atau diskusi seputar materi. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat raise hand-nya.
di kolom chat juga bisa ataupun reaction itu. Oke, dari Mbak Narasfari. Oke, Mbak, saya buka mic-nya, silahkan. Halo, Mbak Narasfari. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Bisa diperkenalkan nama sama asalnya dari mana, Mbak, sebelum kita... Saya Nares dari Jogja. Ini kebetulan satu kota sama Mas Surgana. Ya. Ya, Oke. halo Mas. Ini soalnya lagi pakai mukena, nggak usah pakai video nggak apa ya? Ya, ayo silakan. Halo, selamat malam Mas Surgana. Malam. Saya emang lagi perlu banget ini tentang materi tentang pembuatan website karena saya jujur sekali baru memulai bisnis. Jadi bisnisnya itu just tip, ya, produk-produk just tip oleh-oleh Jogja. Itu kan selama ini masih di IG, cuman selama masa pandemi ini malah turun gitu. Terus saya mulai mencari tahu ini cara buat website. Saya belajar otodidak di WordPress. Cuman itu ya masih mentok kayak itu tadi SEO-nya gitu. Nah, kalau menurut Mas Surgana itu tadi mending ngambil untuk nama webnya itu nama brand atau keyword gitu untuk yang pemula yang masih baru merintis bisnis gitu. Begitu, Mas. Oke. Ya, terima kasih Mbak Narasfari. Langsung dijawab mungkin Mas Surgana. Oke, kejawab ya. Ya. Bila buru-buru ingin cepat dapat order, sebaiknya pakai keyword. Jadi domain keyword. Misalnya oleh-olehjogja.com contohnya ya. Tapi kalau tujuannya jangka panjang untuk membangun brand nama websitenya. Misalnya, tapi kalau apa rencananya Mbak? Oleh-olehnya atau apa? Jadi kalau untuk jangka panjangnya, sebenarnya kan kalau saya sih saya sadar diri kayaknya sih kayak nggak bakat di produksi gitu. Maksudnya bakatnya di marketing. Jadi inginnya tuh produk selain produk dari yang ada di Jogja ini, saya ingin fokusnya untuk meningkatkan penjualan dari teman-teman UMKM gitu, Mas. Jadi yang kekhasannya Jogja gitu. Kalau di IG saya buat untuk kayak add URL IG-nya itu tapi bukan brand. Bukan brand saya. Apa pakai? Titip ke. Oke. Yeah. Begini, pastikan pilihan spesifik produk apa. Jadi jangan sampai semua produk dititip ke sampean. Jadi jangan semua produk dititip ke sampean. Fokus di salah satu produk saja atau salah 5 lah ya. Ada 5 produk misalnya. Jangan semua produk Mbak Nares jual. Mungkin memang ada di mana-mana. Tapi kalau misalnya semua dilayani, tidak jelas Anda siapa, menjual apa, itu nanti repot. Akan ambiar, tidak spesifik. Jadi misalnya fokus ke jualan gudeg misalnya. Atau fokus ke bakpia misalnya. Kalaupun mau banyak, pastikan satu aja dulu yang punya potensi penjualan tertinggi itu yang digarap. Sehingga ketika menggarap produk-produk lain, sudah punya panduan pola. Misalnya untuk tahap pertama fokus jualan contohnya gudeg. Yang banyak laku tuh kremes ayam itu, Mas. Oke, udah fokus di situ dulu.
Kalau misalnya peduli dengan UMKM, kumpulkan ada berapa UMKM yang sanggup membuat produk kremes ayam. Jadi menjadi terbesar di kremes ayam di tahap awal. Sehingga bisa melihat, jadi nanti bangun webnya lebih spesifik. Bisa jadi kremes ayam itu belum ada pesaing. Kremesayam.com misalnya. Nah itu orang ketika membeli online kremes ayam ya ketemunya web sampean. Jadi itu tujuan dari mengapa penting menentukan bisnis apa yang akan kita expose. Jadi jangan baru mulai semuanya apa lu ada, jangan, beresiko tinggi, nanti tidak ada yang laku. Fokus dulu satu. Lalu kalau pertanyaannya, Mas aku bisa semua aku kerjakan, oh ya nggak apa-apa kalau bisa mah, nggak masalah, silahkan. Tapi kalau untuk memulai dan bisa menikmati hasil, saran saya sih, sepengalaman saya dulu, saya jual apa juga, semua saya jual. Apa aja tanya ke saya punya. Dan bisa. Jadi untuk sementara, kalau saran saya fokus di produk yang memang laku. Apapun itu produknya. Jangan coba-coba menjual barang yang produk itu belum dikenal masyarakat. Agak berat nanti promosinya. Gimana Mbak Nares? Cukup jelas ya? Nah, itu dia makanya kegalauan saya. Kayak saya juga dikenalnya tuh ini kamu apa aja sih, kamu jual apa aja gitu. Kadang-kadang ada yang bertanya apa kayak kemarin kamu jual ini udah ganti lagi gitu. Jadinya masih ya benar-benar harus fokus satu dulu ya. Yap. Fokus satu dulu sampai kaya raya dari kremes ayam. Kalau dari amin. jual kremes ayam, nah pertanyaannya tadi Ya. ikuti dari awal kan? Percaya nggak dengan jual kremes ayam bisa beli mobil? Harus punya mimpi ke sana ya. Berarti harus materinya nanti targetnya. Iya, makanya jadi ketika berbisnis pastikan bisnis yang kita jalani itu kita percayai. Kalau enggak percaya bisnis yang kita jalani, sia-sia nanti buang-buang energi. Jadi harus percaya bisnis yang kita jalani, ya. Oke, cukup? Ya, Mas, terima kasih Matur nuwun. Terima kasih. Oke, Mas Regana. Ini di kolom chat, Mas, dari Mas Rahmat Rizky yang ada di Aceh. Izin bertanya, apa alat ukur jika bisnis kita sudah expired atau tidak dibutuhkan lagi oleh konsumen? Nah, nih monggo Mas Regana dijawab untuk dari Mas Rahmat ini tadi. Bisnis yang expired. Mas Rizky. Mas Rizky ya? Ya, Mas Rahmat. Bisnis itu nggak ada yang expired. Konsumen lahir setiap waktu. Yang ada adalah kita masih bersemangat apa enggak melayani konsumen. Kalau misalnya harus tahu lah apa expirednya, yang nggak ada yang beli, udah selesai berarti. Sekarang kalau bersungguh-sungguh di Aceh mungkin tidak laku jenis A. Ketika ditawarkan secara online di Jakarta, barang itu bisa jadi barang yang sedang ngehit, yang sangat laris. Jadi kalau nanya sama saya, apa tolak ukurnya bisnis expired atau belum? Saya jawabannya, Anda masih percaya nggak dengan bisnis yang Anda jalankan? Kalau sudah nggak percaya, ya itulah expirednya. Kalau masih percaya, Anda akan sungguh-sungguh mencari konsumen-konsumen baru dari lokasi-lokasi yang semula tidak Anda bayangkan. Contohnya, kalau dalam konsep bisnis saya yang menggunakan website, ketika kata kunci tas kertas secara umum, orang bertarung, muncul di halaman pertama dengan menggunakan harga sangat murah, bagi saya keyword tas kertas itu expired. Karena ketika saya muncul di sana nanti akan ribut di harga. Saya cari kata kunci lain. Misalnya saya pilih kata kuncinya tas kertas premium, atau paper bag butik, atau paper bag sertijab, yang jelas-jelas berbeda pasarnya. Apa ada? Ada yang beli. Jadi untuk Mas Rizky, saya ingin kembali bertanya, apa bisnis Mas Rizky? Dan bagaimana situasi pemasaran per hari ini? Begitu ya? Ya. Jadi tergantung dari orangnya Mas ya, masih percaya atau enggak sama bisnis yang dia jalani sama dia buat itu.
Iya, kalau nggak percaya, meskipun masih bagus ya bubar, nggak jadi. Oh iya, oke. Ini juga Mas, ada yang dari bawahnya Mas Rizky tadi, dari Mas Wahyu, LKP Franscom. Izin bertanya, jika rumus untuk menaikkan posisi pencarian di Google, gimana memastikan punya kita tetap unggul? Permainan SEO itu ya Mas ya, Mas Urgana? Atau Itu gimana? install aplikasi yang tadi saya sarankan di halaman terakhir, apa itu? PPT tadi untuk Mas Wahyu. Download dulu itunya. Kau sudah share ya, Yan? Udah. Di kolom chat tadi PPT-nya udah di-share sama Wanitia. Oke, teman-teman silahkan download. Atau kalau pegang handphonenya sekarang silahkan dibuka Play Store, tulis di kolom search belajar SEO. Nanti akan muncul, ada yang Surgana udah install itu. Amati, ikuti. Insya Allah sebenarnya itu materi yang dulu saya pakai untuk kursus eksklusif 2 hari bayarnya 5 juta. Jadi saya bagikan saja karena sedang pandemi. Nah, bagi teman-teman nanti yang sudah mempelajari itu agak kesulitan, silakan kontak chat dengan saya. Di buku itu ada WhatsApp saya juga. Cukup jelas ya? Untuk Mas siapa tadi? Mas Wahyu. Oke Mas, ini ada lagi pertanyaan di bawahnya Mas Wahyu juga ini. Melalui kolom chat rata-rata. Mas Surgana, saya selama ini menggunakan fasilitas Google, khususnya Google Maps untuk bisnis saya, yaitu jasa konsultasi dan pendampingan pelaku usaha. Fokus ke legalitas walaupun ada yang lain, coaching, mentoring, training. Mohon bisa direview dan saran apa lanjutannya untuk dapat order yang harus dioptimize di sosmed. Ya, siap-siap. Mana itu? Siapa tadi yang nanya itu? Yang mana nomornya? Oh ini, Abdurrahman ya? Ya, Pak Abdurrahman. Ya itu sudah Google Map untuk Pak Abdurrahman, sebaiknya Bapak tetap punya website. Kalau nanya sama saya selalu wajibkan punya website. Murah kok. Bikin web itu beli domain 250.000, sewa hostingnya pakai yang 500.000, 750.000. Bikin template, terus 1 juta udah bagus. Kalau kesulitan minta si Yanuar yang ngerjain. Jadi di sana profilnya jelas, wajahnya jelas, terus apa layanannya semuanya. Apalagi ini kan keren, ada coaching, ada mentoring, training dan lain-lain. Tapi begini Mas Rahman. Kita itu, maksud saya UMKM kita sering kesulitan untuk mengeluarkan uang untuk mengembangkan diri mereka. Jadi mereka berpikir uang hanya untuk kebutuhan produksi. Ini mindset yang keliru sebenarnya. Jadi mereka lupa untuk meningkatkan skill mereka, termasuk kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha. Mereka fokus punya uang itu ya untuk biaya produksi, punya uang untuk biaya produksi. Nah mungkin itu tugas Mas Rahman untuk mencoba memberikan coaching dan mentoring lebih spesifik kepada UMKM agar mereka menyadari bahwa sangat penting untuk mengembangkan diri mereka sendiri agar mampu bertumbuh mewujudkan bisnis yang lebih berhasil. Ya, gitu ya. Ya, siap Mas. Saya boleh diskusi lagi. Boleh. Ya, bisa dicek enggak? Coba Mas, coba lihat ketik aja solusi holistik. Nah, itu pasti map saya insya Allah pasti di nomor 1 karena saya memang fokus di map selama ini, belum mengembangkan yang lain. Nah, ini saya coba mau buat blogspot. Jadi memang saya mau kembangkan yang fasilitas Google saja dulu. Kira-kira saran jenengan seperti apa? Karena kalau yang Facebook, IG itu saya pakai nama lain sebenarnya. Karena memang saya lebih banyak dampingi teman-teman pelaku usaha.
Jadi saya lebih senang kalau UMKM itu saya sebut pelaku usaha, Mas. Karena UMKM itu mindset-nya selalu kecil. Nah, saya berharap UKM itu usaha yang hasilnya miliatan gitu loh. Jadi biar nanti bisa bayar kita. Ya, Jadi ya, sama ya. seperti yang jenengan sampaikan, kalau UKM kan selalu mindset-nya kecil. Jadi harus difasilitasi. Nah, itu gimana jadi usaha yang omset miliatan. Maksud saya begitu. Nah, makanya Pak Rahman di daerah mana? saya di Mojopahit, Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ya. Begini, kalau map di pencarian Google itu akan muncul di halaman pertama bila yang mencari ada di sana, ada di Mojokerto. Kalau di tempat saya, karena saya di Jogja, ya nggak keluar punya sampean. Betul. Tapi coba, Mas, coba diketik solusi holistik gitu aja. Kira-kira bisa muncul. Nggak ada. Sudah? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau map itu fokus lebih ke daerahan ya. Pasti saya muncul nomor 1 kalau di Mojokerto ya. Ya, map itu menggunakan GPS di handphone. Orang yang mencari, kalau di dekat dengan tempat sampean dia muncul. Kalau tidak, ya tidak. Iya. Jadi lebih bagus harus bangun web ya, agar lebih bisa mengglobal. Kalau nanya saya wajib. Siap. Sampean punya. Jadi gini, Blogspot, WordPress gratisan semua itu nanti tujuannya untuk backlink aja. Nanti ikuti aja. Install aplikasinya, nanti ikuti. Pak baca-baca dan pelajari. Yang di sana cukup jelas ya. Di Surgana ya. tadi ya. Ya. Terus ini kalau yang jelas, siap. Nanti saya masih ngikut lagi. Kalau materinya ini ya di link ini ya. Ya. Di link yang saya kirimkan di kolom chat. Oh ya, siap. Oke. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Abdul Rahman atas pertanyaannya. Oke, Mas Surgana, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Mas Rendra. Bagaimana menghadapi daya beli yang sekarang masih lemah, Mas, terhadap produk oleh-oleh di masa pandemi? Ya. Tahu dari mana masih lemah? Begini, dalam setiap peristiwa ada dua hal yang terjadi. Ada orang-orang yang fokus pada situasi sulit, ada orang-orang yang fokus pada solusi. Secara umum, bagi kita kebanyakan yang melihat sisi sulit, maka akan melihat oleh-oleh ini jadi nggak laku. Karena nggak ada orang beli. Kalau menurut saya untuk periode sekarang, setelah melewati masa berat kemarin, oleh-oleh sudah mulai laku, Mas Yanwar. Mulai laku, sangat Mas. laris. Laku. Mulai sekarang sudah mulai kencang oleh-oleh, dimanapun. Jadi sekarang malah bagaimana caranya agar oleh-oleh kita dibaca oleh calon konsumen. Agar mereka tidak perlu pergi ke toko untuk mendapatkan oleh-oleh. Wow. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana menghadapi daya beli sekarang yang masih lemah terhadap produk oleh-oleh di masa pandemi? Kalau menurut saya pandeminya sudah mulai surut, daya beli masyarakat memang masih pas-pasan, tapi penjualan sudah mulai jalan. Saya bisa melihat dari orderan paperback sekarang dari toko oleh-oleh mulai masuk dan jumlahnya nggak sedikit. Mereka pesan ada yang 10.000, ada 15.000. Artinya kesempatan besar Mas Yanwar sekarang untuk menyiapkan materi-materi promosi yang spesifik. Misalnya bisa dikirim, bisa COD, apalah banyak pilihan. Dan oleh-olehnya kan bisa banyak juga pilihannya, tidak harus satu jenis. Begitu Mas Yanwar. Gimana Mas Yanwar? Ya betul Mas. Kemarin aku udah nyoba juga beberapa saran dari Mas Surgana itu ya memang hasilnya seperti itu. Kita pakai web, jadi kita pakai COD seperti itu. Udah itu Mas.
Halo? Halo Mas Irfan. Iya, Mas. Halo. Ya, halo. Terima kasih jawabannya, Mas Surgana. Ya, Cuman memang hari ini, kalau kami, ya saya dan beberapa teman ini kan konsen di oleh-oleh. Kalau di daerah kami, di Jember khususnya, ini masih terus terang sekarang ini masih belum terangkat lah. Karena omset dari tempat kita masih belum optimal. Tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu, Kang. ya, ya. Mungkin ada trip khusus ini. Kita udah pakai beberapa media sosial ya. Dari IG, Facebook, sama beberapa yang lain. Jujur tapi memang belum optimal. Karena kadang-kadang kita juga, ini tip-triknya Kang Sujagana ini bagaimana sih Kang supaya kita belajar cepat ini. Karena terus terang kita masih mengandalkan orang lain nih. Katanya semua sesuatu jangan dikerjakan sendiri. Tapi pada kondisi kayak gini kita mau ngerjakan orang lain, kita belum, karena omsetnya kecil, belum bisa bayarin orang lain juga ini Kang. Mohon sarannya ini Kang. Oke. Saya juga menemani kawan-kawan di Blitar. Ada kampung coklat di Blitar itu, dan kampung coklat itu tutup. Padahal itu satu-satunya sumber terbesar penghasilan UMKM oleh-oleh. Dalam situasi sekarang, kemarin mereka pikir mati gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata, ini mah cerita aja. Mereka berhasil menciptakan produk-produk baru yang itu dipasarkan menggunakan Facebook Ads. Ya, sekarang bertumbuh mereka berhasil. Jadi, Mas Rendra coba cari produk apa secara spesifik yang mungkin itu dibutuhkan di Jember dan sekitarnya. Dalam komunitas teman-teman di sana itu apa kira-kira, misalnya di Jember produk apa yang tetap digandrungi oleh penduduk sekitar. Kita pasarnya pasar lokal aja dulu. Lalu bikin Facebook Ads lokal aja yang murah. Kawan-kawan saya di Blitar itu mereka masang iklannya per hari cuma 30.000. Tapi penjualannya lumayan. Yang mereka jual apa namanya nih? Mana istri saya? Itu loh. Apa namanya? Kayak khas Bali. Apa namanya itu? Kue, semacam kue. Apa ya namanya? Itu laris banget. Iya, iya. Jalan. Jadi cari produk apa di Jember yang menurut sampean, oh ini cukup laku meskipun sedikit pembeli, coba jajal ditawarkan. Pakai iklan FBADS sederhana, yang murah aja. Bagaimana caranya biar bisa? Itu harus cari seorang dari tim sampean, satu kelompok, misalnya kalau ada banyak orang, siapa yang paling konsen. Udah dia nggak usah ngapa-ngapain, kamu belajar itu langsung praktek. Ya memang beresiko, maksudnya bisa gagal. Tapi nggak apa-apa, nanti di tahapan tertentu akan tercapai. Seperti yang kawan-kawan di Blitar ini, mereka menelan kegagalan 1 minggu. Setelah itu, ya sekarang ya bisa tumbuh lah. Jadi tidak miskin-miskin amat. Jadi tetap ada transaksi. Kan yang penting ada transaksi, biar ada harapan. Bisnis UMKM kalau nggak ada transaksi, nangis kita. Ya, begitu Mas. Ya, ya. Mohon izin nanti beberapa media sosial saya di review Kang, mungkin kurangannya apa. Boleh, nanti kirim bisa... WhatsApp saja. Siap Kang. Okay. Nanti kirim aja ke WhatsApp saya ya. Oke Kang. Makasih Kang. Sama-sama Mas. Oke, baik Mas Rendra, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Mas Surgana, kita lanjut di 2 pertanyaan terakhir nih. Yang pertanyaannya dari Mas Irfan. Kang Surgana, mohon arahan affiliated marketing yang bagus dong buat pemula. Affiliated marketing. Apa itu affiliate maksudnya? Mana itu, nomor berapa itu? Itu di atasnya saya ngirim link tadi, Kang. Pertanyaannya. Ya. Oh, di atas kali. Oh, enggak. Oh, ini. Nah, itu. Oh, ini affiliate. Ya, affiliate. Ini maksudnya gimana?
Anaknya mana? Dia hadir nggak di sini? Bentar, Pak, nyalakan mic-nya dulu. Munculkan. Oke. Halo, Mas Irfan. Mas Irfan Mulia. Ya, halo Mas Irfan Mulia. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dari mana Mas Irfan Mulia? Ya, selamat malam semuanya sama Kang Surgana juga. Ya, selamat malam. Iya. Ini kami kan sudah lama ya bergerak di bisnis, tapi di industri gitu. Nah, ini ingin merambah ke konsumen. Cuma dari data-data yang kita lihat ya selama ini dari sosial media dan segala macam, itu memang lebih efektif kalau kita untuk awal ini affiliate dulu. Jadi memang lebih fokus ke marketing daripada kita produksi sendiri. Nah, untuk affiliate marketing sendiri kan banyak ya. Saya juga banyak mengamati program affiliate dari luar negeri, juga banyak yang bagus-bagus, tapi kan dari segi security untuk kita juga belum tahu ya saya bagaimana penanganannya, waktu yang kita butuhkan untuk fokus di sana dan segala macam. Nah, mungkin Kang Surjana ada arahan lah untuk memilih affiliate marketing yang bagus untuk pemula gitu. Terima kasih. Oh, jadi maksudnya menjualkan produk orang lain begitu ya, Pak? Iya, ini kan di internet kan banyak ya berseliweran program-program affiliate marketing dari dalam negeri juga mungkin sudah ada ya saya lihat ya, tapi memang kebanyakan masih dari luar negeri. Nah, ini program yang bagus untuk pemula yang tidak terlalu rumit lah gitu, yang bisa kita jalani gitu. Kalau untuk produk digital, misalnya pakai ClickBank, pakai Amazon, pakai macam-macam, ada banyak pilihannya. Tapi secara teknis bila perusahaan itu besar, aman, silakan lakukan pemasaran. Tapi secara teknis, saya tidak menyarankannya kecuali Bapak punya akses untuk pemasaran secara global. Jadi menggunakan target market bukan di Indonesia, tapi di luar negeri, produk-produk luar negeri. Kalau untuk produk lokal, seperti ada grup-grup lokal di Indonesia ini yang menjual produk-produk affiliate, seperti siapa itu punyanya Dewa Eka Prayoga misalnya, itu juga bisa Bapak lakukan. Namun, ini catatan saya. Untuk proses belajar affiliate ini, saya sendiri tidak menyarankan, karena begini, kita bersusah payah mencarikan konsumen untuk perusahaan lain. Bahwa kita memang diberi keuntungan separuh dari harga, ya. Tapi secara teknis, secara keseluruhan, sebagai seorang pemasar affiliate, kita akan mengalami kerugian besar, yaitu kita tidak punya akses data penuh terhadap konsumen kita. Begitu, Mas. Jadi kalau saran saya, daripada berpikir memasarkan produk orang lain, dan kita juga akan beriklan, memasarkan segala macam, mendingan sampean carilah tetangga sekitar, atau teman-teman, atau di gradasi sini, yang bisa menciptakan produk digital, lalu sampean tinggal pasarkan. Bikin kontrak kerjasamanya seperti apa, database sampean yang punya. Karena barang begitu datang, sampean kirim ke pelanggan sampean. Jadi kita tidak bekerja untuk orang lain, tapi bekerja untuk tim sendiri. Begitu kalau saya. Makanya saya tidak punya pengalaman, pernah dulu awal belajar internet marketing, saya memasarkan produknya ClickBank. ClickBank itu affiliate, isinya macam-macam produk di sana dijual. Apa berhasil? Saya pernah beberapa juta dapat, tapi karena waktu itu PayPal di Indonesia belum ada, ya entah di mana uangnya, sudah aja tidak saya lanjutkan. Begitu Pak. Pak Irfan, cukup jelas ya Pak Irfan ya. Jadi kalau nanya sama ya, saya
Jadi untuk produk affiliate, Bapak silakan pilih dan semuanya menurut saya aman selama itu cukup jelas lembaga penjualannya. Misalnya pilih ClickBank kalau di Amerika, kalau di Asia siapa ya? Kayaknya di Asia belum Asia Tech itu juga belum begitu cukup kuat. ClickBank, pakai Amazon, pakai atau affiliate produk-produk hosting server di Indonesia juga udah banyak yang melakukan proses pemasaran affiliate. Itu bisa Bapak lakukan. Ya, Itu ya Pak Irfan ya. Jadi saran dari Akang ini lebih bagus kita tetap mempertahankan brand kita sendiri dengan produk-produk yang kita sudah miliki daripada kita mengikuti affiliate marketing dan memasarkan produk orang lain yang kita tidak, database-nya juga tidak sepenuhnya kita kuasai gitu ya. Ya, betul. Mendingan Bapak pegang sendiri. Digital ini, literasi. Untuk Pak narasumber, apakah kerja sendiri? Kalau yang untuk teknisnya, produksi pasti ya orang lain. Maksudnya ya tenaga pekerja. Tapi yang untuk yang ini, minimal berapa orang? Sebab harus ada yang merancang, terus ada yang mungkin ada yang bagian operatornya, dan masih banyak lagi. Tapi saya tanyakan minimal berapa? Tidak mungkin Pak narasumber kerja sendiri. Tidak mungkin, pasti ada timnya ini. Minimal berapa orang? Saya kerja sendiri. Baik. Saya kerja sendiri. Wow, ini harus ada sendiri. butuh tips ini. Butuh tips ini. Sedangkan untuk ikut ini saja, saya punya operator yang menyediakan ini untuk saya bisa ikut sampai ada tiga ini ya, screen ya untuk itu. Kita masih beberapa bulan ini kita orientasi dulu, setelah itu kita go langsung online gitu. Jadi ini kami masih belajar ini, masih walaupun kita sudah tahu pengetahuannya. Jadi trik-trik dari narasumber ini saya ingin tahu ini. Singkat aja. Kok bisa kerja sendiri gitu? Oke, makasih. Sama-sama. Oke. Bagaimana bisnis saya dijalankan? Saya cerita ya. 2008 bisnis buku saya mulai surut. Jadi saya setiap malam tidak tidur, hanya belajar bagaimana membuat website muncul di halaman pertama Google. Betul-betul belajar sendirian. Lalu kemudian mempraktekannya sendirian juga. Lalu mengetahui formulanya sendirian juga. Semuanya dikerjakan sendiri. Membuat website, meriset, lalu menulis artikel, menguploadnya, semuanya sendirian. Tidak ada tim kerja. Nggak ada, saya sendirian masih waktu itu. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang pun untuk urusan website dan pengembangannya saya sendiri. Anak-anak saya, karyawan-karyawan saya ajari untuk membuat sendiri dengan karya mereka sendiri. Jadi website yang mereka buat untuk diarahkan ke website utama untuk kebutuhan backlink saja. Tapi website utama tetap saya kelola sendiri. Caranya bagaimana? Caranya ada di Play Store yang tadi saya bagikan. Silahkan Mas Medi baca di sana. Itu gampang kok. Nanti kalau punya tim kerja malah lebih bagus. Apa sih yang dilakukan oleh tim kerja? Ini kalau mau pakai tim. Dibutuhkan 2 orang saja, nggak usah banyak-banyak. Yang satu untuk konten, nulis dan lain-lain. Yang satunya lagi untuk riset. Meriset kata kunci. Kata kunci apa yang dibutuhkan agar muncul di halaman pertama. Misalnya kalau di Papua produk apa yang akan bisa diekspor ke Jawa misalnya. Kita cari tahu orang Jawa sukanya apa. Hadirlah di Google. Siapkan domainnya, siapkan kontennya, dan cepat. Jadi sebenarnya bisnis digital itu memang bisa dikerjakan sendiri. Kalau untuk produksi betul kata Mas Medi, saya untuk produksinya ada 2 desa yang membantu kami bekerja menyiapkan paper bag, ada 10 percetakan di Jogja yang selalu standby. Sisanya untuk pemasaran saya sendirian. Untuk websitenya saya kelola sendiri. Begitu Mas Medi. Cukup jelas ya? Jelas samar. Jadi kita nanti samar. ya, kita nanti cari mengerti apa. Jadi akan terus
minta bantu Mbak Gogel ini. Siap. Oke. Oke, terima kasih dari Pak Medi ya pertanyaan terakhir itu tadi. Oke, Mas Surgana, kita masuk ke closing statement. Silakan Mas Surgana. Ada satu lagi tuh pertanyaan tuh. Oh, satu lagi dihabiskan sekalian nih. Ya dihabisin lah, kasihan seorang nanya nggak dijawab. Oke. Mana Ini tadi? Tunhar ya. Oh ya, Pak M. Tunhan Jebres Solo. Mau tanyakan kalau bisnis memasarkan produk Kang Surgana, MLM, dan produk sendiri lebih efektif yang mana untuk masa depan? Masa D. Produk sendiri, udah aku jawab ya. Kalau bukan jadi bos MLM, nggak usah masarkan produk MLM, udah gitu aja. Jahil. Tapi kalau sebagai bos MLM, silakan pasarkan produk MLM, ya. Aku buka produk gitu. Hah? Aku tak buka produk MLM aja loh gitu. Ya enggak, kalau ya Nur misalnya bisa bikin produk MLM, silahkan pasarkan. Tapi kalau misalnya memasarkan produk MLM sudah jaringan keberapa gitu, aduh berat biasanya. Jadi kalau nanya saya, kalau ngomongin jangka panjang, mendingan menjual produk tetangga. Ya, produk teman, udah disatukan bagaimana cara memasarkannya. Jadi proses studi menumbuhkan konsumen itu betul-betul dirasakan langsung oleh kita sendiri sama oleh lingkungan. Kalau di MLM, bila pun mau, mungkin ikut proses belajarnya. Kecuali memang mau betul-betul dan kuat, entah itu biayanya, entah itu jaringannya. Rata-rata orang MLM yang sukses itu ya karena mereka sudah punya jaringan sebelumnya. Kalau yang masih baru, butuh waktu 2-3 tahun. Dan itu sama saja dengan membangun bisnis sendiri. Bisnis sendiri juga bisa seperti itu. 1-2-3 tahun biasanya sukses. Begitu. Begitu Mas Tunahar. Mana tadi Mas Tunahar? Assalamualaikum Mas Sur. Enggak. Waalaikumsalam. Sumiatun. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Pak Alek dari Semarang, Mas Sur. Ya, Pak Alek. Ya, terima ya suaranya ya. Ya. Terima, jelas. Oke. Ini Mas Sur, saya itu sudah punya bisnis bengkel sepeda motor. Dan ya. Dari mulai tahun 2001. Dan alhamdulillah sih baik. Nah, sampai saat ini alhamdulillah lancar. Saya punya ada 5 cabangan lah begitu. Wih, tapi dengan keren, lanjut. Saya tertarik dengan cara mengelola bisnisnya Mas Sur ini di saat mengalami kondisi turun omset itu tahun 2008. Nah, saya pengennya cara mengelola bisnis itu yang saya kelola dengan offline, marketingnya dengan offline, cara menaikkan omsetnya supaya dari offline menjadi online dalam dunia bisnis bengkel itu baiknya seperti apa ya Mas? Saya tolong dikasih tahu. Oke. Mas siapa tadi namanya? Mas Alek? Alek ya. Ya, Pak Alek dari Semarang. Pak Alek, punya channel YouTube belum? Sudah. Belum. Yang bengkelnya belum. Karena saya bikinlah. Ya. Bikin untuk bengkel. Kalau mau profesional, sewa videografer profesional. Kalau belum mampu mempekerjakan mereka, wis cari CS aja. Anak-anak front office suruh ngerekam, proses memperbaiki apa, yang sepele-sepele aja dulu, kecil-kecil. Diupload lah yang 15 menit, 10 menit, diisi terus channelnya. Ya. Sampai sesemarang orang kalau mau ke bengkel, taunya bengkel sampean. Paham maksud saya ya? Ya. Nah, lalu kan motor itu ada banyak jenis, ada banyak aksesorisnya. Ya. Yang bisa dijual dikirim, apakah stiker, apakah standar step itu footstepnya, apakah selaput stang, macam-macam. Ya. Jadi saran saya langsung saja, apakah besok pagi diurus, nanti WA ke saya,
kasih tahu channelnya apa, untuk ngecek Pak Alek beneran nggak bikin channel YouTube untuk bengkel. Karena itu salah satu cara efektif penjualan hari ini. Ya. Begitu Pak Alek. Ya, jadi besok buatlah YouTube channel khusus untuk bengkel. Ya. Pastikan satu hari upload 1-2 video, minimal panjang video 15 menit. Ya. Cukup jelas Pak Alek? Alhamdulillah jelas, Mas Sur. Terima kasih infonya. Enggak, ada satu lagi. Saat menulis di YouTube ini untuk semua teman-teman lain, ketika upload ke YouTube, pastikan judul itu spesifik. Misalnya kalau Pak Alek cara memperbaiki sumbatan debu pada saringan bensin misalnya. Ya. Lalu di sampingnya dikasih nomor telepon. Setelah judul dikasih nomor telepon Anda. Atau nomor telepon bengkel, atau nomor telepon customer service. Begitu caranya. Jadi ketika dicari di Google, ada orang punya masalah bengkel motor mereka, punya masalah motor mereka macet, cara memperbaiki sumbatan, cara menservis sumbatan di saringan bensin misalnya. Itu yang keluar nanti YouTube tadi. Potensial akan muncul di pencarian. Nanti ada nomor teleponnya di sampingnya. Jadi mereka kalau males langsung telepon. Itu tujuannya. Jadi judul, ada nomor telepon, di deskripsi diulang judul tadi. Ya. Itu rumus sederhana memasarkan produk di YouTube. Paham nggak, Yan? Alhamdulillah, insya Allah. Paham, Mas Sur. Ya, nggak, Yanuar ini paham nggak? Kau udah ngantuk kayaknya. Paham. Oh, belum ngantuk. Belum ngantuk ya. Oh, anak muda jangan tidur sore. Ini tapi di Mas Medi jam berapa di sana, Mas Medi? Halo Pak Medi. Sudah pukul 22.54, sudah mau pukul 21. Ya Allah, udah ngantuk dia. Udah malam ya Pak Medi ya? Kita makanya COVID ini pahamnya beberapa paham bulan samar kita itu. memang fokus untuk ini. Jadi saya sampai jam 2 pernah itu. Jam 2 Oh malam. gitu, Yang biasa. webinar ini kita terus instan terus sampai beberapa bulan ini. Mungkin 1 bulan baru kita go. Kita pelajari yang bisa kita dapat. Jadi memang kita ada baik terus ini untuk yang webinar yang ada ini. Termasuk terima kasih dari gradasi membuat webinar ini, kita dapat pencerahan baru. Gitu. Oke, siap. Sama-sama. Memang yang untuk yang literasi digital ini kita masih awam sekali, Pak. Walaupun kita ilmunya sudah ada, tapi ilmu dasarnya aja. Tapi untuk yang pengembangannya kita masih harus belajar banyak. Untuk yang malam ini kita sudah ada pencerahan baru lagi nih. Ini banyak sekali catatan yang saya dapatin. Iya. Jadi kita tetap on. Bergantian kita nih. Dari Papua jarak. Kita kalau dihitung kita hubungi teman-teman yang lain, kayaknya mungkin cuma beberapa orang termasuk saya yang on untuk yang webinar ini. Terima kasih gradasi ada buat ini sampai kita bertahan. Pagi jadi bisa kita siap. Kalau ilmunya bagus. Siap. Ya? Halo, Mas. Gimana? Masih? Udah, ini pertanyaannya udah habis semua. Oke, sekarang masuk ke closing statement dari Mas Surgana. Gimana Mas closing statement-nya? Silahkan. Oke, buat teman-teman, konsumen itu setiap menit. Yang jadi kita adalah hadir tidak saat orang membutuhkan produk kita. Pertanyaan ini memberi kita peluang besar untuk tumbuh dengan selalu hadir di ranah digital. Dan hari ini kita tahu internet satu-satunya betul-betul data yang digunakan oleh hampir seluruh orang di seluruh dunia untuk melihat produk, membaca, bertransaksi, berinteraksi. Jadi, sarankan teman-teman punya produk yang didisplay secara online. Apapun produk itu oleh-oleh, pastikan
di internet. Bantu rasa dan bertujuan banyaknya orang. Jangan khawatir yang sedang Halo, Suaranya putus. Mas Surgana, bandwidth-nya lagi low suaranya, Mas Surgana. Suaranya dan videonya juga putus, tidak bergerak. Masih putus. Padahal Kalau sekarang udah ada suaranya, tapi videonya Mas yang hilang. oh, videonya hilang. Iya. Kok bisa ya? Nah, ini udah aman. Tadi malah tak kira jaringanku, Mas. Di jaringanku baik-baik aja. Ya. Gimana, diulang lagi nih? Ya, bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Dari saya, Surgana, dari taskertas.net. Bila butuh paper bag, silahkan order. Jadi jualan. Saya akan order banyak, Mas Surgana. Amin. Pak siapa ini? Mana ya yang ngomong tadi? Pak D. Pak Joko. Pak D. Oh, Pak Joko. Mana? Pak Joko mana? Harapan bangsa ini. Iya, betul. Selamat ilmunya, terima kasih Mas Surgana, luar biasa. Sama-sama Pak Joko. Saya sebenarnya pengen jalan-jalan, udah nggak betah ini. Susah, nggak bisa kemana-mana. Iya, di rumah terus ya Mas ya. Dari Mas Surgana. Udah Mas untuk closing statement-nya. Diulang lagi. Oke, teman-teman, terima kasih. Dari saya, bisnis kita semua bisa berkembang lebih lancar. Jangan khawatir, segala sesuatu yang terjadi, kitalah yang menentukan mau pilih apa. Dan percayalah, kesungguhan tidak bisa mengalahkan apapun. Insya Allah, usaha kita akan berhasil. Kalau ada banyak manfaat, mari kita bersyukur. Kalau kesulitan memahami apa itu yang saya share tadi, silakan langsung japri ke saya. Saya selalu on 24. Hal teknik secara online. Bandwidth-nya Mas Surgana low Lagi. Ya. Kok low terus? Ini dari sini bandwidth-nya Mas Surgana. Putus. Diamnya dodol juga berarti ini. Jaringannya excellent katanya. Perangkatnya Mas. Hilang lagi. Hah? Kalau caranya masih ada sih, cuma gambarnya putus-putus ini dah. Sudah nggak apa-apa lah ya. Oke, itu aja. Ini iya di sini selalu muncul juga unstabil terus. Tidak paham aku kena apa sebabnya. Oke. Thank you Mas Surgana atas materinya pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu bisa dicek di kolom chat yang telah dikirimkan dari panitia Akademi Gradasi, itu silahkan di-download gambar tersebut. Baik, saya selaku narapandunya di malam hari ini, jika ada kesalahan baik yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.